A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihat. Walladzina amanu wa amilus solihat. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk tanggal 2 tanggal 14 tanggal 13 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 bulan September 2020. Mudah-mudahan kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelum menginjak kepada pembahasan, sebagaimana bahwa kajian pada malam ini yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran, salah satunya yaitu ada program mengenai masalah tahfidz. Kira-kira surat Al-Alaq hafal berapa ayat? Alhamdulillah 18. Bahaya we di akal. 8. Kemarin episodenya 8 ya. Bukan Nabi itu. Insya Allah Ustaz, tapi ya biasalah makrosnya ya Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Atra'a istaghna. Inna ila rabbika rusya. Ara'aital ladzi
aro'aita aro'aita ing ingkana aro'aita ingkana alal alal huda au amara bit taqwa aro'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin qatiyah fal yad'un nadiya sanazuz zabaniyah kalla la tu'tihus wasjud waqtarib kalla la tuti'hu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. iya sok itu apa kata apal sabar ayat Apal 20 ayat kan? 8 ayat. sok apalna Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana la yadqa. Ara'ahu istaghna. itu aro'ahus Istaghna. inna Inna ila rabbika ruj'a. iya 8 konoman wajibnya mah 8 segitu Ila rabbika ruj'a. Ke-10 ngabdan idza aro'aita ladzi Ke-8 ya. Aro'aita ladzi yanha 'abdan idza shalla. aro'aita in kana 'alal huda au aw amara bit taqwa. Aro'aita in kadzaba wa tawalla. alam Alam ya ya'lam alam ya Baul. Pas. alam ya'lam bi anna allaha Yo. bi anallaha yara. heeh gitu san siap Terakhir Betul, Tat. kala wajud waqtarib. tes ya apa sok sabar ayat Insyaallah. Semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa aro'aita in kana 'alal ing kadzdzaba in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin qati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. iya siap Siap. sok Ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin qati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. alhamdulillah apal san kada kudu apal kenapa Al-Quran itu harus dihafalkan ya?
Jadi yang pertama kita kembalilah bahwa sekarang ini bulan yang pertama di tahun 1442 Hijriah. Di dalam surat Al-Isra ada ungkapan Iqra kitabak kafa binafsik al-yauma alaika hasiba. Iqra, bacalah oleh kamu Muhammad kitabaka, lembaran-lembaran kamu, kafa binafsik, cukup bagi diri kamu, al-yauma, pada hari ini, hasiba, yang menghisabnya. Nah, pernah nggak mendengar di dalam hadis ada ungkapan hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Nah, kembali kepada ayat yang tadi bahwa di dalam surat Al-Isra, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya membaca lembaran-lembaran kamu. Nah, itu lembaran yang mana? Intinya lembaran kehidupan. Jadi setiap manusia itu memiliki lembaran. Tarik itu bisa. Nah, kita ambil saja di tahun sekarang 1442. Jadi kalau sekarang sudah masuk tanggal 12. Nah, 12 hari di bulan Muharram ini, apakah kita menggunakan waktu selama 12 hari ini dipakai untuk menjalankan kebaikan, atau 12 hari ini kita menggunakan hal-hal yang jelek gitu, hal-hal yang buruk. Nah, kafa binafsi, jadi kata Allah, cukup bagi diri kalian, al-yauma, pada hari ini, hasiba, yang menghisabnya. Mungkin kalian lebih tahu gitu. Jadi selama 12 hari ini, apakah kalian diisi dengan menjalankan kebaikan atau diisi dengan menjalankan keburukan, sebaliknya gitu. Maka ada ungkapan dari Ibnu Athaillah, lamun urang hayang apal, kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini masuk surga atau neraka, maka kata Ibnu Athaillah, tanyakan saja pada diri kamu, apakah kamu ini sekarang lagi menghadap atau menjalankan kebaikan atau keburukan gitu. Nah, itu mungkin diri kita yang lebih mengetahui. Kemudian yang kedua, bahwa fungsi dari penanggalan itu di dalam surat Al-Isra. Tadi Al-Isra ayat 14, dan sekarang Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna laila wa ayat 14. Yang sekarang ayat 12. Wa ja'alna laila wan nahara ayatain pamahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Jadi mengenai masalah penanggalan itu ada 3 keutamaannya. Yang pertama, litabtagu fajlam mirobikum. Jadi supaya kalian mencari keutamaan, fadilah mirobikum dari Rob kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walita'lamu adada sinin, supaya kalian mengetahui terhadap bilangan bulan. Wal hisab, nah ini yang ketiga, wal hisab, supaya kalian menghisab atau mengevaluasi adanya waktu. Nah, mungkin kita mengevaluasi apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu di dalam hadis ada ungkapan, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang tahun ini lebih sama amal kebaikannya dengan tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Jadi sama amalnya hari ini dengan hari kemarin.
pekan ini dengan pekan kemarin, bulan ini dengan bulan kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin. Sama amal kebaikannya. Maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Kalau lebih jelek, kalau jelek akhir itu namanya apa? Su'ul khotimah. Kita mengharapkan bahwa di ujung kehidupan ini ada dalam keadaan husnul khotimah. Kan itu yang diharapkan. Nah, bisa mengetahui su'ul khotimah atau husnul khotimah, tentunya kita kan dievaluasi. Lamun dina usaha dievaluasi, nah beki dia teh usaha teh beki beruntung atau beki rugi, itu kan. Urang ngajual produk, beki dia teh banyak anu terjual atau anu mengendap. Tadina usaha oke, kelihatan maju dan tidaknya suatu perusahaan itu karena ada evaluasi gitu. Nah, kenapa kita dalam menjalankan kegiatan kaum muslimin yang menjalankan kegiatan pengajian di masjid? Jadi ieu mah anu ngaji geus 5 tahun jeung anu mengaji baru datang misalkan teh kakara sehari sakelas we kan gitu. Nah, itu yang pertama. Berarti ini yang menjadi permasalahan, kenapa orang yang tinggal di masjid, yang menjalankan ibadah di masjid tidak bisa diketahui perubahan kemajuannya. Yang pertama, karena di masjid jarang ada evaluasi pengajian. Yang kedua, mau dievaluasi bagaimana kalau di pengajian itu tidak memiliki program. Cing hari di perusahaan ada evaluasi? Ada kan gitu. Hari pengajian sok aya teh evaluasi setahun sekali. Bu, pengetahuan ibu ayeuna tos dugi ka mana? Bu, kumaha pelaksanaan ibadahna? Apakah semakin meningkat atau tidak? Kan gitu. Apakah dina perekonomian semakin meningkat atau tidak? Kan gitu. Jadi untuk misalkan kelihatan bahwa kegiatan ini maju dan tidaknya, yang pertama harus memiliki program, yang kedua harus ada evaluasi. Nah, apa yang menjadi programnya? Jadi kembali lagi bahwa program yang saya bawa dalam kumpulan ini yang pertama mengenai masalah program pendidikan. Jadi kayak orang evaluasi apakah pendidikan selama kita mengikuti kegiatan di sini maju atau tidak. Nah, pendidikan apa yang menjadi ukurannya? Nah, tahfidzul Quran gitu. Jadi kita mulai dari tahun 1442 Hijriah ini. Sok tah. Teh geus apal Teh Anita ayeuna al-alaq 19 ayat sasurat apal al-alaq. Seberapa tadi teh 12. 10 lah lancar kan gitu. Kayak urang tes. Sugan atuh sataun ayeuna hafal sampai ke surat nu kadua al-qalam mungkin nu kadua kan gitu. Jadi pas di penghujung akhir ke memasuki tahun 1443 dievaluasi itu alhamdulillah tahun 42 hafal 2 surat al-alaq jeung al-qalam. Tahun 43 na ayeuna mah ke ngapalkeun al-mujamil jeung al-mudasir. Jadi lamun Teh Anita ayeuna apal surat al-alaq, apal surat al-qalam setahun ayeuna, oh berarti dalam segi pendidikan maju bagus kan gitu. Tapi lamun tadina apal ayeuna surat al-alaq, efeknya jadi lupa deui. Oh berarti ieu mah jadi terpuruk gitu. Kayak eta mah evaluasi gitu. Nah hiji, itu yang pertama dari pendidikan. Nah, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Nah, karena kalau melihat bahwa sejarah Nabi, karena ini kita akan melihat bagaimana dulu Nabi dalam menjalankan syariat Islam. Cek bahasa ayeuna urang rekonstruksi deui agama teh gitu. Islam teh urang rekonstruksi deui. Urang teh ongkoh mayoritas kaum muslimin. Cek dina Al-Qur'an mah
muslim teh al islamu huwa ya'lu wala yula alaih, ada di atas segala-galanya. Tapi kenapa ini kenyataannya? Dulu mah Nabi 23 tahun sukses membawa ini agama, kan gitu. Tapi ayeuna mah jangankan kaum muslimin bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain, justru kaum muslimin teh kalah dimanfaatkeun. Tong boro hayang menyelesaikan permasalahan yang lain, kaum muslimin ge ayeuna teh bereskeun, kan gitu. Tah teh sebetulnya harus jadi PR bagi kita gitu. Aya naon atuh di kalangan kaum muslimin teh. Nah, maka kita harus kembali lagi merekonstruksi apa yang dulu Nabi Muhammad dan para sahabat lakukan. Nah, kembali jadi kajian dalam surat Al-Alaq. Oh, ternyata bahwa Nabi Muhammad dulu menerima Al-Quran, surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq. Di mana? Di Gua Hiro. Sing ari di Gua Hiro Nabi Muhammad ketika kedatangan malaikat Jibril dikasihkeun teh Qur'anna, Iqra, Muhammad ya baca, gitu teh. Belum ada. Cetakan di Ponogorona, depagna ge can aya dulu teh, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril sampai surat Al-Alaq yang 5 ayat itu masuk ke dalam hati Muhammad gitu. Oh, kalau gitu mah melihat dari surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq, bahwa syariat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah syariat menghafal Al-Quran. Jadi itu disebut sunnah anu pertama teh membaca Quran. Sunnah anu pertama teh belajar, kan gitu. Nah, kita kembali lagi menjalankan, yuk urang babarengan, apalkeun, keun bae, misalkeun hese oge, nu penting mah aya ikhtiarna, tapi ari dikeureuyeun mah yakin pasti bakal apal. Buktinya ketika kita memiliki program, apalkan Al-Alaq. Jadi pas kembali kita dengan teman-teman, kembali ke lingkungan, pas ada yang nanya, cing naon kegiatan di majelis tato teh, teu kudu nerangkeun masalah pemahaman, kan gitu. Tetapi lebih bagus kita menyampaikan alhamdulillah. Ketika kita berkumpul di majelis tato malam Rabu teh aya nama apal surat Al-Alaq, apal surat Al-Qalam. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita kembali kepada tahfidz? Jadi supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Itu dalam surat Al-A'raf ayat yang kedua. Kitabun unzila ilaika palayakun pisodrika harajun minhu. Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada kamu Muhammad, palayakun, maka janganlah ada pisodrika di dalam hati kamu, harajun, memiliki kesempitan gitu. Tak diurang anu jadi pejabat disumpah ku Quran, ngerweh gitu ngalakukeun kesalahan, kejahatan, da kuduna mah Al-Qur'an teh masuk ke dalam hati. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kaum muslimin sekarang. Kalau kita kembali dulu Nabi Muhammad sukses membawa ini agama, sabab Nabi Muhammad dan para sahabat itu Al-Qur'an dihafalkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mau menghafal Al-Quran, yakin bahwa orang yang hafal Al-Quran akan terangkat derajat kehormatannya. Jadi terhormatnya seseorang itu karena apa? Karena memiliki pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yang paling utama kata Nabi adalah mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Contoh, betulkah bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, derajat kita, kehormatan kita akan terangkat? Yakin. Contoh misalkan, lamun aya teh kotok ya, di teras ada kotoran ayam. Pas di rumah ada Quran, lamun Quran anu di lembur mah ningan konengnya bari jeung geus garaling. Ieu mah di rumah teh aya Quran,
kemudian ada majalah yang baru beli. Cing kira-kira rek nyusut kotoran ayam, wani nyoekeun Quran atau wani nyoekeun majalah? Kira-kira Majalah lah kan. anyar keneh menang meuli can dibaca. Kios tadi. Mending Quran, cenah pan gitu, da geus goreng. Moal kan nyage geus galing, goreng. Jilidan. Padahal hakikatnya sama. Majalah kertas. Quran juga kertas. Tetapi ketika kertas ada lapan Quranan, maka kertas ini akan terjaga, wani kana nyoekeun majalah kan gitu. Nah, baru saja atau cacak-cacak dina kertas, maka kertas ini wah terjaga gitu. Apalagi kalau Al-Qur'an ada di dalam diri kita. Nah, inilah jadi kenapa saya menekankan supaya Al-Qur'an itu apa? Supaya orang terjadi terhormat. Jadi lamun pas ngobrol teh dulu belum pernah ada di dalam sejarah Abu Bakar diajar pidato. Umar sok cenah kultum henteu kan gitu. Tetapi Nabi hanya memerintahkan supaya mau menghafal Quran. Apalkeun Quran ke terjemahna orang Arab orang Arab. Ai urang mah barengan terjemahna makhrajna kan gitu. Jadi dina pas nalika ngobrol teh yakin bakal refleks lah membacakan ayat teh gitu. Seperti orang ayeuna kaum muslimin wajib belajar di mana dasarna eta surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan gitu. Nah itulah. Jadi yang pertama bahwa program yang kita tanamkan dalam ukuran ini tadi satu adalah tahfidzul Quran, pendidikan gitu. Diukur nanti dari berapa banyak mengenai masalah hafalan. Nah semakin meningkat atau henteu. Lamun pepelakan mah kieu ya. Melak ayeuna tangkal albasiyah berapa tahun katingali hasilna. Melak toge 3 hari tereh eta mah kan gitu. Jadi pepelakan oke yakin kelihatan suatu saat ini bakal berhasil. Lamun ayeuna melak urang misalkan melak albasiyah 1 tahun sagede kieu, 2 tahun sagede kieu. Geus 10 tahun sagede kieu wae rek diantepkeun moal. Moal. Wah, ieu mah kudu diganti binihna goreng kan gitu. Jadi lamun ayeuna misalkeun ieu pengajian geus mang tahun-tahun, alak teh apal wae 10 tahun teh. Bubar. Ieu goreng binihna kan gitu. Goreng parabna ieu teh kan gitu. Nah, inilah yang pertama tadi kembali lagi bahwa programnya adalah tahfidzul Quran. Keun we, urang masa ayat atuh sekali pertemuan teh 2 ayat kan gitu. Yang kedua, yang dijadikan program itu mengenai masalah ibadah. Jadi program yang kedua ibadah. Mana yang kita utamakan? Yang kita utamakan sekarang dari program ibadah adalah sholat berjamaah yang 5 waktu tepat awal waktu. Usahakeun eta mah gitu. Jadi hasil pengajian teh kudu katingali. Daraek aya mah berjamaah ka masjid. Ngodengi adzan teh langsung menjalankan sholat berjamaah. Aya di daerah Pamengpeuk tukang kelas, ieu mah temen kan gitu. Jadi ketika pas adzan aya nu rek kelas. Cek manehna teh, Pak, bios cenah diantosan heula abdi nuju diajar berjamaah. Kumaha cenah cek anu kelas, cek anu rek kelas. Pak, sok mangga ku abdi diantosan, rek 3 jam wae ge. Padahal mah berjamaah saparapat jam lah kan gitu. Nah, jadi sampai ke abdi keur diajar cenah berjamaah. Nah, inilah jadi program yang kedua yang berkaitan dengan program ibadah kita utamakan mengenai masalah sholat berjamaahnya dulu gitu. Jadi usahakeun bisa teh di daerah teh di masjid teh jadi getol berjamaahna atau sararea kan gitu. Sok usahakeun enak berjamaah teh. Nah, nanti diukur dari berjamaah teh sataun ieu teh ka antong geus bisa sabaraha waktu berjamaah. Ustaz cenah abdi mah meureun takarage 2 magrib jeung isya. Kunaon subuh kaberangan wae, bae bertangkap kan gitu tong sieun.